Di dalam sumuran candi, di tengah candi ini ada namanya Peripi. Jika para netizen atau teman-teman belum mengetahui Peripi, inilah Peripi, yaitu sebuah wadah yang terbuat dari batu andesit, yang di dalamnya itu biasanya ada lubang, ini penutupnya. Nah, kita buka. Ekskavasi situs Pundong 2022. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Di dalam sumuran candi, di tengah candi ini ada namanya Peripi. Jika para netizen atau teman-teman belum mengetahui Peripi, inilah Peripi, yaitu sebuah wadah yang terbuat dari batu andesit, yang di dalamnya itu biasanya ada lubang, ini penutupnya. Nah, kita buka. Lah, di sini ada sebuah lubang, yang di dalam lubang inilah biasanya sebagai pedagingan atau sebagai jiwa dari bangunan suci itu sendiri, yang biasanya di dalamnya ada emas, permata, biji-bijian, arang, dan abu, serta kadang ada rambut juga gitu ya. Itu sebagai pedagingan atau jiwa dari candi itu sendiri. Ini ditemukan di sumuran candi situs Pundong itu. Nah, kita kembalikan kepada Pak Sun Haji ya, yang telah menyimpan salah satu jejak peradaban leluhur Nusantara. Semoga kemudian kemajuan dan kejayaan masa lalu kita sebagai generasi muda bisa melanjutkan kembali jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ekskavasi situs Pundong 2022 melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Jombang dan BPK 11 Jawa Timur atau BPCB Jawa Timur. Sementara kita dapat mengidentifikasi, artinya bisa menampakkan kembali struktur candi di Pundong ini yang sebenarnya sudah pernah dilakukan ekskavasi tahun 2007 oleh BPCB Jawa Timur waktu itu. Nah, pada saat ini kita lakukan ekskavasi kembali adalah dalam rangka untuk menampakkan dan kita ekspos, dan kita tidak uruk kembali. Kalau 2007 itu diuruk karena alasan untuk keamanan dari situsnya. Dari 2x2 kotak gali yang kita buka, ini bisa melebar, bisa menjadi 4x4 dan bahkan seterusnya. Karena ketika musim hujan, pasir kena air yang bagian bawah ini terus menyatu ke tengah dan akhirnya ambrol di setiap sisi dari kotak gali dari ekskavasi kita. Nah, hasil yang kita dapatkan hingga hari kelima waktu itu adalah hanya 2 kotak uji yang memang tidak bisa kita perlebar lagi karena memang kondisi, sehingga kita memfokuskan pada struktur utama, yaitu kurang lebih struktur berukuran 5x5 meter yang ada di lahan Pak Sun Haji ini. Nah, sembari itu juga kita coba melakukan pelebaran sedikit dari struktur, kurang lebih ada yang 2 meter dari struktur kita perlebar. Adalah tujuannya untuk memberi space dari struktur ke tanah tebing atau ke tanah di bagian pinggirnya. Namun kembali lagi karena musim hujan dan lapisan tanah ini merupakan pasir, sehingga kita melakukan pemasangan talut sementara, yaitu dengan mengantongi pasir ke dalam karung agar pasir ini tidak bisa lolos lagi ke tengah, mungkin dengan kedalaman 3-4 meter ke dalam. Ini untuk menyesuaikan posisi talut akhir ini memang benar-benar masuk ke dalam tanah padas yang berada di bawah dari struktur candi, sehingga sampai ke atas nanti lapisan tanah ini tidak akan ambrol ke bagian tengah, dan itu nanti bisa menampakkan candi secara utuh. Lalu di bagian atasnya kita coba rekomendasikan alasan pelindungan untuk mempertahankan struktur ini dari terpaan hujan dan panas secara langsung. Kita nanti rekomendasikan untuk dibuatkan atap atau cungkup pelindung yang sifatnya juga adalah dengan alasan keamanan untuk melindungi cungkup ini.
Nah, artinya itu sekaligus nanti menjadi program penataan lingkungan di situs Pundong ini. Untuk struktur yang ada ini Pak Adi, ini bisa diidentifikasi nggak ini peninggalan dari era kapan? Oke. Struktur yang bisa kita dapatkan memang secara deskripsi memiliki dimensi 5x5, lalu di bagian tengahnya terdapat sumuran candi atau semacam area yang memang dipersiapkan untuk menanamkan peripih. Ini kurang lebih ukurannya 1,75 meter, dan di tengah-tengah dari sumuran ini tahun 2007 pernah didapati peripih, tetapi kosong informasinya bahwa tapi ada peripihnya dan penutupnya masih ada berbahan andesit. Nah, berdasarkan isi peripih kita memang tidak dapat info itu, tidak ada isinya dan tidak ada lempengan apapun yang bisa mengisyaratkan terkait periode, dan juga tidak ada satu objek atau artefaktual pun yang bisa kita jadikan sebagai penarik kesimpulan terkait periode. Nah, tetapi kita hanya bisa melakukan interpretasi terkait periode ini berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah bata penyusun dari struktur ini memang tidak terlalu tebal, tapi memang cukup lumayan tebal. Artinya bata ini ada ukuran 20 sampai 24 lebarnya, lalu panjangnya kurang lebih ada yang 34 sampai 38. Dan dengan ketebalan 6 sampai 8 cm, dan beberapa bata ini berukuran 9, tapi tidak terlalu banyak. Nah, dengan melihat dimensi memang kemungkinan itu adalah masa-masa yang mendekati Majapahit atau malah pada periode Majapahit. Tapi itu bukan menjadi salah satu data untuk menarik kesimpulan periodisasi. Nah, tetapi kita tahu sendiri bahwa di beberapa objek tinggalan cagar budaya berbahan bata di Kabupaten Jombang, apalagi ini memang sangat berdekatan dengan lokasi Watu Galuh yang berdasarkan kesejarahannya itu merupakan salah satu area yang dulu padat dengan temuannya pada masa Pusindo, yaitu abad-abad ke 10-11 ya. Nah, jadi kita sebenarnya untuk menarik kesimpulan ini juga belum bisa menarik kesimpulan periodisasi kerajaannya, tetapi paling tidak kita ambil rentang mungkin saja ini adalah peninggalan yang sudah mulai ada di Pundong ini berkisar antara Sindo sampai kepada Majapahit. Nah, penelitian terkait masa siapa sih mutlaknya ini kira-kira Pundong ini masih kita analisis. Kami juga masih komunikasikan dengan koordinator tim pelaksana ekskavasi pada 2007. Memang arahnya ke Sindo, tetapi kita masih tetap kumpulkan informasi baik literatur maupun beberapa objek yang mungkin berdekatan, nanti itu menjadi pembanding atau menjadi analogi terhadap kesejarahan dari situs Pundong ini.